Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yeti Kristiana, mahasiswa Universitas Siber Asia dari kelas MJ 401, Prodi Manajemen dan dengan NIM 2202010706069. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia yang telah memberikan kami tugas UTS atau ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Middle Income Trap Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan Middle Income Trap? Jadi, middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara telah berhasil mencapai status pendapatan menengah, tidak mampu melakukan transisi menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Negara-negara terjebak dalam keadaan stagnasi ekonomi karena mereka tidak dapat mengimbangi keunggulan biaya rendah dari negara berpendapatan rendah maupun inovasi dan teknologi dari negara berpendapatan tinggi. Lalu, apa penyebab dari middle income trap? Yang pertama, produktivitas yang rendah, kualitas pendidikan dan keterampilan, ketidakseimbangan struktur dan institusi dan tata kelola yang lemah. Lalu strategi apa untuk menghindari middle income trap? Langkah komprehensif yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghindari middle income trap dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kebijakan fiskal, aspek kebijakan moneter, dan aspek kebijakan pengelolaan utang luar negeri. Yang pertama, kita bahas mengenai aspek kebijakan fiskal. Investasi dalam infrastruktur. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital. Ini akan meningkatkan konektivitas dan produktivitas secara menarik investasi asing. Kemudian, reformasi pendidikan dan pelatihan. Kualitas sumber daya manusia adalah faktor utama dalam mengatasi middle income trap. Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pendidikan khususnya pada sektor-sektor yang mendukung industri berteknologi tinggi. Selain itu, program pelatihan vokasional harus diperluas untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Lalu, dukungan untuk riset dan inovasi. Pemerintah harus meningkatkan dana dan riset dan pengembangan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam R&D dan mendirikan pusat-pusat inovasi yang bekerja sama dengan universitas dan sektor swasta. Inovasi adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan industri-industri baru yang bernilai tambah tinggi. Kemudian reformasi pajak. Sistem perpajakan harus lebih efisien dan adil. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menurunkan tarif pajak perusahaan agar lebih kompetitif secara global, sekaligus memperluas basis pajak dengan mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, pendapatan negara dapat meningkat tanpa memberatkan sektor bisnis secara berlebihan. Kemudian pengelolaan utang yang bijak. Kebijakan fiskal yang prudent diperlukan untuk memastikan bahwa utang tetap dalam batas yang terkendali dan tidak membebani generasi mendatang. Peningkatan kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal juga harus
memperhatikan aspek kebijakan sosial. Investasi dalam kesejahteraan, perumahan, dan jaminan sosial akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan basis yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya dalam aspek kebijakan moneter, stabilitas harga dan inflasi. Stabilitas harga merupakan persyaratan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia harus memastikan inflasi tetap berada dalam target yang ditetapkan, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan iklim investasi tetap konduktif. Kemudian suku bunga yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Suku bunga yang terlalu tinggi dapat mengengkang investasi dan konsumsi, sementara suku bunga yang terlalu rendah dapat memicu inflasi dan gelembung aset. Keseimbangan yang tepat harus dicapai untuk mendorong pertumbuhan yang sehat. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia harus mengelola nilai tukar rupiah agar tetap stabil dan kompetitif. Nilai tukar yang terlalu kuat dapat mengurangi daya saing ekspor, sedangkan nilai tukar yang terlalu lemah dapat memicu inflasi impor. Intervensi pasar yang bijaksana dan pengelolaan cadangan devisa yang baik adalah kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kemudian pengelolaan arus modal. Pengendalian arus modal yang efektif diperlukan untuk mencegah volatilitas yang berlebihan di pasar keuangan. Yang terakhir yaitu dalam aspek kebijakan luar negeri, utang luar negeri. Pengelolaan utang untuk investasi produktif, diverifikasi sumber pendanaan, pengelolaan risiko valuta asing, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, optimalisasi pengelolaan utang yang prudent, penggunaan dana dengan efisiensi tinggi, kemudian peningkatan kerjasama internasional, dan yang terakhir adalah penerbitan obligasi hijau dan obligasi sosial. Baik, demikian penjelasan mengenai pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dari aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.